God bless you all. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Mari kita lambaikan tangan kita. Mungkin yang belum dibuka kameranya, boleh kita sambil buka kamera. Kita mau melambaikan tangan kita. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya semuanya ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali di Zoom meeting di PDKK Gloria. Kita mengucap syukur bahwa di masa PPKM level berapa nih sekarang? Level 1 sampai level 4 katanya. Sekarang nggak ada darurat lagi ya. Jadi ada level 1 sampai level 4. Tapi kita puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama untuk hari ini berkumpul kembali di Zoom untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh tenangkan hati kita. Kita hari ini mau berfokus kepada Tuhan, karena Tuhan mencari dan Tuhan menyelamatkan kita semua. Dan kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih, karena hanya kasih-Nya, hanya kebaikan-Nya yang boleh menyelamatkan kita sampai saat ini. Mari kita tenangkan hati kita. Saat ini kita juga mau fokus untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Biarkan semua hati kita, semua pikiran kita boleh bertuju kepadanya, sehingga kita boleh memuliakan dan meninggikan Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, tahan intinya kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Apabila malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di dalam persekutuan doa Gloria, kami berterima kasih Tuhan, karena semuanya itu karena perlindungan-Mu, karena semuanya ini boleh terjadi karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau terus menyertai kami, di mana Engkau terus membimbing kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami pemeliharaan, hingga kami hadir di tempat ini bersama-sama. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau mencari wajah-Mu, kami mau mencari diri-Mu Tuhan. Biarkanlah kami menemukan kasih-Mu itu. Biarkanlah kami menemukan Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Pegang tangan kami, bimbing tangan kami Tuhan di setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan. Engkau menara perlindungan kami, perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan segenap hati kita mau cari wajah Tuhan, kita mau temukan kasih-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita bersyukur. Kita mengungkapkan syukur kita atas segala kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk nafas kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau gunung batu kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, jika terdorong untuk mengucapkan syukur, silakan unmute dan kita boleh mengucapkan syukur kita. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat kesehatan yang masih Engkau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami untuk terus melangkah memegang tangan-Mu dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan untuk semua orang Tuhan yang membutuhkan Engkau saat ini. Mari Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing. Kau mengetahui isi hati kami untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami telah sampaikan ucapan syukur kami. Dan saat ini ya Bapa, izinkan kami memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus, memuliakan Engkau Tuhan, karena Allah, Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Sekali lagi mari kita lambaikan tangan kita. Yang merasa diberkati boleh angkat tangan, boleh melambaikan tangan kita, dan kita boleh hadir di sini meskipun badai rintangan boleh menghadangi kita, tapi kita percaya kita mempunyai Tuhan sumber kekuatan kita. Mari kita puji Dia, kita tinggikan, kita agungkan nama-Nya. Yang ingin bertepuk tangan, ingin menari bagi Tuhan, mari kita menari bagi Dia. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Kami takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber Allah kemenanganku. Mari sekali lagi, meskipun musuh di depan kita, kita tak akan goyah karena kita punya Allah yang hebat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beri
rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Musik memuji Tuhan, mari kita sambil bertepuk tangan. Kita takkan pernah goyah karena kita punya Allah kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Kita percaya Dialah sumber kemenangan kita, amin. Dan kita percaya bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita katakan hanya Dialah milik kita di surga. Tidak ada yang kita mau ingini di bumi ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin.
Amin. Mari umat-umat Gloria, sahabat-sahabat Gloria, mari kita katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingin di bumi, hanya Kau Tuhan. Kami takkan mengandalkan Tuhan kekuatan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Mari Gloria katakan, yeay. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Mari bersama-sama katakan, Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Mari berikan pujian pada Allah Tuhan kita. Dialah Allah sumber kuat kita, Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Mari Bapak Ibu, kita boleh tenangkan hati kembali. Kita telah memuji-muji Tuhan, dan saat ini mari kita masuk ke hadirat-Nya. Kita bawa korban pujian kita. Kita bawa hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Berhadapan muka dengan Tuhan saat ini. Biar karena kita semua merasakan hadirat-Nya dimanapun tempat kita berada. Biar karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menyentuh hati kita, memberikan kedamaian bagi kita semua. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus kami sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, hanya keinginan kami menyembah-Mu saat ini. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi, merasakan hadir-Mu di dalam hidup kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk
hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan-Mu saat ini ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, inilah keinginan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh ya raya raya rase, ke raya rase, ke raya 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 rase, ke raya 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 ra. Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Oh ya raya raya ra, oh ya raya rase ke arana, oh ya raya rase ke araya ya rana ya rase ke arana. Engkaulah kudus Tuhan, seke araya raya raya ra, yeke araya ra. Terpuji nama-Mu, ke araya raya rase ke arana ya raya raya ra. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ke raya rase, oh raya raya rasa kaya raya raya ra, oh ya raya rase ke arana ya raya 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 rase, ke raya rase. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Oh yara yara seke arana, oh yara yara se, ore kene yara saka yara yara yara, oh yara yara se. Terpuji namamu Tuhan, diagungkan Engkau, dimuliakan namamu, oh yara yara se. Sekiarana yara 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 yara, oh yara yara se. Sekiarana yara yara, orana yara sekiarana, ore tekiarana yara yara yara, oh yara se. Sekayarana yara yara yara, orana yara sekiarana, orene yara se. Orana yara sekayarana, sekiarana yara yara yara, orana yara se. Tekiarana yara yara yara, orene akayara sekiarana, rakayara takayara sekiarana yara yara, urakana yara sekiara, syakarana yara sakayarana yara. Sakayarana yara yara sakara yara yara, sakayara takayara sekiarana yara. Kana yara sakayara patakayara. Di dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini, izinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, jika ada gerakan dari Roh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Tanganku tidak kurang panjang untuk membantumu. Telingaku tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doamu. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab akulah Allah yang beserta dengan engkau, melangkahlah bersamaku, pegang tanganku, dan percayalah aku akan selalu menyertai engkau sampai akhir zaman. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh tinggal bersama-sama Engkau di hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyataan kasih-Mu, untuk penyataan firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui saudara kami, Gary, yang telah Kau undang di tempat ini, di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena secara luar biasa Engkau mengatur semua jadwal keberadaan dia, sehingga ia boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara Gary Tuhan, biarkanlah Kau berikan kuasa Roh-Mu saat ini, Kau kuasai dia Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar Tuhan daripadanya berasal daripada-Mu. Dan kami juga mengucap syukur, bajak hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman itu boleh berbuah, boleh berkembang di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, malam hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan, Saudara Gary. Masih di mute? Ya. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat Gloria semuanya. Shalom. Puji Tuhan, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya teman-teman Gloria semuanya dalam keadaan sukacita. Saat ini kita lagi masa prihatin ya teman-teman. Angka infected masih terus naik. Hari ini katanya naik lagi, tadi saya baca berita. Tapi saya percaya teman-teman semua malam hari ini tetap bersukacita. Saya percaya teman-teman sehat. Jika ada beberapa mungkin yang saat ini sedang infected, lagi dalam pemulihan, saya doakan terus jaga hatinya, sukacitanya dijaga, supaya imunnya naik ya. Dan semoga malam hari ini kita mendapatkan sesuatu lewat firman Tuhan yang akan dibacakan, yang akan diwartakan pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, mungkin banyak di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua belum kenal saya. Ini kedua kali seingat saya di Gloria. Dulu pertama kali sebelum pandemi kalau nggak salah, masih di Shekinah, waktu itu masih offline ya. Ini kedua kali online. Nama saya Gary, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya berasal dari paroki MKK. Tadi saya lihat ada beberapa orang saya cukup familiar. Ada Kak Medi tadi ya. Kak Medi ini kakak rohani nih dulu di paroki ya. Shalom Kak Medi. Wah, bisa ngomong depan Kak Medi gitu ya. Saya dari paroki MKK. Saat ini saya melayani di YCCR Jakarta. Dan juga saat ini melayani sebagai koordinator dari komunitas Project 37, komunitas baru di bawah komunitas dan kategorial, di mana saya dan teman-teman banyakkan melayani para dewasa muda atau pasutri muda. Mereka semua yang alumni PDOMK, yang secara usia sepertinya belum masuk di umum, kita banyak melayani di situ. Saya sudah menikah, anak saya sudah 2, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang pertama usianya 5 tahun, yang kedua 2 tahun. Oke, itu sejenak sedikit perkenalan dari saya, teman-teman. Malam hari ini saya dikasih tema oleh Bro Andri. Bro Andri hadir nggak ya malam hari ini? Ini Andrea Simaon, Andri bukan? Dari Bro Andri. Temanya itu adalah Seek and Save, di mana Tuhan itu mencari dan mau menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Nah, izinkan saya untuk share screen ya, Bapak Ibu semua. Saya kalau membawakan firman lebih suka dengan share screen karena gaya saya lebih ke poin-poin dan cenderung mengajar sebetulnya ya. Saya sedikit kasih modif di temanya, TGIF, meskipun ini hari Kamis ya, tapi bukan Thanks God I'm Fat, bukan Thanks God It's Friday, tetapi adalah Thanks God I'm Free. Terima kasih saya sudah dibebaskan ya. Sedikit banyak nanti juga akan berbicara mengenai Seek and Save. Semoga Bapak Ibu semua malam hari ini mendapatkan sesuatu lewat firman Tuhan ya. Nah, pertama-tama saya ingin sampaikan hal ini Bapak Ibu, bahwa kita harus sadari di dunia ini itu nggak ada yang namanya makan siang gratis ya. There is no such thing as a free lunch in this world ya.
Biasanya para wanita, ibu-ibu itu paling seneng kalau melihat ada sale, ya. Istri saya sejak pandemi itu doyan banget belanja online, sayur, buah semua dia beli online. Kalau ada istilah sale atau buy one get one, itu dia sangat antusias untuk belanja. Saya ralat, bukan cuma wanita, tapi zaman sekarang kayaknya para cowok-cowok juga demikian. Kalau ada sale, diskon, atau whatever itu, selalu tergerak untuk beli, tergoda, ya, flash sale dan segala macamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ketahuilah bahwa sebetulnya semua itu yang ditawarkan gratis, ya, free atau diskon besar, whatever, itu sebetulnya nggak gratis, ya. Tetapi itu semua sebetulnya kita bayar bersamaan dengan barang lain yang kita beli, setuju ya? Beli mobil, gratis payung Honda. Ya iyalah gratis, orang kita udah beli mobilnya segitu mahal. Beli apartemen, gratis payung cantik, muk, dan peralatan makan. Ya iyalah gratis, orang lu udah beli apartemen ratusan juta bahkan miliaran, ya kan? Nabung di deposito di bank, nanti setiap ulang tahun dikasih parcel dan segala macamnya. Hey, ketahuilah itu bukan gratis, tetapi itu dibeli dari uang yang kita udah taruh di sana. Ya, itu udah dibajetin sama yang punya toko gitu. Kalau kalian beli ini dapat ini. Jadi nggak gratis sebetulnya. Jadi kita jangan terkecoh, ya. Atau ada juga yang betul-betul gratis gitu ya. Betul-betul gratis. Misalnya PD Gloria bikin seminar pujian gratis bagi 30 pendaftar pertama, ya. Judulnya gratis, tapi saya yakin di balik kata gratis itu ada panitia seksi dana yang setengah mati cari donatur untuk bayarin 30 orang pertama. Benar ya? Ya kan? PD-PD OMK bikin SHDRK gratis gitu ya untuk 50 orang. Nggak gratis sebetulnya. Di balik itu ketua PD-nya setengah mati cari dana untuk bisa mendapatkan dana men-tackle 50 orang pertama tersebut, ya. Jadi di balik gratis, di balik semua yang free, itu ada pengorbanan somebody di balik itu semua. Ya, kita harus paham betul, nggak ada yang betul-betul namanya free lunch di dunia ini. Di balik gratis, ada seseorang yang sudah berkorban dulu supaya kita bisa menikmati kegratisan itu. Ya, nah sama juga dengan ini salvation gift, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Saya boleh minta somebody untuk bacakan. Ini di monitor saya ada Bro Andreas. Boleh betul bacakan, Bro Andreas? Ya, kok boleh kok. Thank you, Bro. Efesus 2, 8-9. Silakan, Bro. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, thank you, Bro Andri. Bro Andre, bener ya? Andri bukan? Andre kok, kalau Andre, Andri, sorry. WL kita kok. Oh, tadi Andri WL, oke. Iya. Thank you, Bro Andre. Ya, kok. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, keselamatan sudah Tuhan kasih untuk kita semua, ya. Bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita rajin tugas di gereja, bukan karena bahasa roh kita paling canggih, bukan karena syafaat kita paling keren, tetapi yang namanya keselamatan itu dikasih secara cuma-cuma karena kasih karunia, ya, kepada kita semua. Kasih karunia, because of His grace, kita bisa mendapatkan yang namanya keselamatan. Siapapun kita, saya, teman-teman, nggak pandang latar belakang kita apa, tetapi Tuhan kasih itu semua keselamatan oleh iman kita, ya. Jadi bukan karena kita rajin pelayanan, bukan, ya, tapi karena kasih karunia Tuhan, keselamatan dikasih pada kita semua. Nah, Jesus paid it off for all of us. Nah, teman-teman semua, kita udah tahu keselamatan bisa kita dapatkan secara gratis, ya, karena ada Tuhan Yesus yang membayarkannya untuk kita semua. Salvation is free, but it is not a cheap things. Teman-teman, keselamatan itu gratis, tetapi bukan sesuatu yang murahan. Kenapa? Karena di situ diperlukan Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk menebus kita semua supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Tema bulan ini kalau nggak salah ada kata generousnya gitu ya. So, saya bisa bilang bahwa Tuhan Yesus ini orang yang paling generous pada kita semua. Kenapa? Karena dia udah bayarin utang dosa kita. Kita manusia, saya dan teman-teman, sampai kapanpun itu akan selalu berdosa. Kita akan selalu punya utang dosa, ya. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut.
Berarti yang namanya utang dosa, upah dosa, itu harus dilunasi dengan maut. Nggak bisa enggak. Kita kalau punya utang duit, kartu kredit di bank, itu harus dibayar pakai rupiah. Nggak bisa kita bayar pakai daun. Nah, sama juga dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Kita sampai kapanpun nggak akan pernah bisa untuk melunasinya. Tetapi ada orang yang sangat generous, datang, nggak berdosa, tetapi dia mau melunasi itu semua. Supaya kita nggak perlu tanggung lagi itu upah dosa. Nggak perlu tanggung lagi. Cukup percaya sama dia, dan ikuti firman-Nya, maka hidup di dalam dia, maka kita akan dibebaskan dari upah dosa tersebut. Jadi bayangkan ada orang yang tiba-tiba datang ke bank, dia ketemu sama tellernya, dia bilang, "Mbak, saya mau bayar hutang." Lalu teller tuh cek, nama Bapak siapa? Oh, Bapak nggak punya hutang di sini, jadi Bapak nggak usah bayar hutang. Tapi saya punya uang, saya mau bayar hutang. Dicek lagi, Bapak nggak punya hutang, jadi Bapak nggak usah bayar hutang. Tapi saya mau bayar hutang. Tapi Bapak nggak punya hutang, kata tellernya. Kalau gitu, gimana kalau saya bayarin semua utang-utang orang di sini? Nasabah bank ini semua saya bayarin utangnya. Wah, gitu ya. What a generous people, gitu ya. Langsung dibayarin, dan semua nasabah bank itu nggak perlu bayar lagi yang namanya utang. Kenapa? Karena udah dibayarin sama orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, bayangkan kita sudah dibebaskan dari hutang. Yesus yang udah bayarin. Tinggal bagaimana reaksi kita kepada Tuhan Yesus. Bayangkan kalau ada orang yang berhutang sama kita nih, lalu utangnya udah kita bayarin. Udah, lu nggak usah berhutang lagi, udah gue bayarin, lunas semua. Tapi orang tersebut besok masih belagu sama kita. Masih nggak mau ketemu. Masih nggak peduli. Masih acuh tak acuh. Kira-kira 4 nggak sih? Gila nih orang. Udah gue bayarin utangnya, tapi ketemu gue aja masih nggak mau ya. Masih nggak mau nyapa ya. Nah, itu manusia, Bapak Ibu. Itu manusia, tapi Tuhan Yesus nggak demikian. Ya, sampai kapanpun dia masih mau menerima kita, dan tinggal tugas kita saat ini, mau nggak kita hidup dalam Tuhan Yesus. Ya, karena dia udah bayarin. Saya ada contoh perumpamaan seperti ini. Semoga Bapak Ibu bisa lebih mudeng ya. Suatu ketika saya makan di restoran. Saya makan di restoran nih, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya, istri saya, sama anak saya makan di restoran. Lalu tiba-tiba ternyata di meja sebelah itu ada bos saya juga makan sama keluarganya. Makan, kami berdua makan, lalu bos saya selesai duluan makannya. Selesai duluan, dia ke kasir. Dia bayar makanannya. Lalu dia hampiri meja saya. Dia bilang, "Ger, kamu nanti nggak usah bayar lagi ya. Sudah Bapak bayarin. So, you take your time, enjoy your meal. Nanti udah Bapak bayarin, tenang aja." Wah, Bapak Ibu, glorious day in my life, gitu ya. Happiest day, gue makan dibayarin sama bos, nggak usah bayar lagi. Wah, happy Bapak Ibu, teman-teman semua. Kelar makan, saya bangkit dari meja, saya berdiri langsung bawa tas, mau tinggalin restoran. Tiba-tiba di depan restoran ada karyawan. Waiternya nyamperin saya. "Pak, minta maaf, tolong dibayar dulu Pak, sebelum meninggalkan restoran." Lalu saya bingung, saya diam sebentar, lalu saya bilang, "Mbak, tadi Bapak yang duduk di meja itu udah bayarin makanannya untuk saya. Coba dicek lagi dulu, Mbak." "Oh, mohon maaf Pak, sebentar, saya cek dulu ke dalam." Dia masuk ke kasir, dia cek, oh benar udah dibayar, dia nyamperin saya lagi. "Maaf Pak, betul sudah dibayar, silakan Pak, terima kasih datang kembali Pak." Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, bos saya umpamakan itu adalah Yesus. Ya, dia bayarin makanan saya, jadi saya nggak perlu bayar lagi. Waiter itu adalah iblis. Waiter itu adalah iblis yang membuat seolah-olah kita belum dibayarin. Ya, seolah-olah kita belum dibayarin. Kalau kita nggak kenal siapa bos kita, kalau saya nggak kenal siapa bos saya, mungkin saya akan termakan oleh tipu daya tersebut. Saya termakan, lalu saya ke kasir, saya bayar lagi, gitu kan? Kalau saya bayar lagi, apa artinya? Saya rugi besar, gitu. Padahal saya nggak tuh bayar lagi. Cukup kalau saya kenal bos saya, Tuhan Yesus kita kenal, dan kita sudah enak, sudah dibebaskan, gitu. Masalahnya mungkin seringkali kita nggak kenal siapa bos kita. Kita nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Jadi kita nggak sadar kalau kita ini udah dibayarin. Dan kita harus tanggung lagi itu upah dosa. Ya. Nah, ini permenungan pertama pada malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua.
hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, kenalilah siapa Tuhan kita, ya, yaitu Yesus, ya. Yesus yang sudah mengorbankan, sudah menebus kita semua. Nah, lalu Matius 16 ayat 24. Untuk senantiasa bisa hidup sebagai orang yang bebas dan merdeka, kita semua sudah merdeka ya, bebas, diselamatkan, Tuhan sudah menyelamatkan kita, adalah senantiasa perjuangan setiap hari seumur hidup kita, katanya. Seumur hidup kita harus berjuang, ya. Meskipun kita sudah bebas, sudah merdeka, bukan berarti kita bisa seenak-enaknya, ya. Perlu ada usaha dari kita supaya kebebasan kita nggak dicabut, nggak diambil. Contohnya, kita semua kalau udah punya SIM, bebas bawa mobil kemanapun. Tetapi meskipun kita bebas, tetap ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, rambu lalu lintas dan segala macamnya. Kalau kita larang, sewaktu-waktu kebebasan kita diambil, SIM kita diambil. Ya, oleh karena itu, meskipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti kita enak-enak aja, bukan berarti kita bisa bertindak semaunya, tetapi we must do our part, ya, karena perjuangan setiap hari. Lalu saya akan masuk ke sini, Bapak Ibu teman-teman semua, ajakan juru selamat. Nah, saya boleh minta tolong Bro Andreas bacain lagi Matius 11 28 sampai 30. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Thank you, Bro Andre. Bapak Ibu teman-teman semua, kita udah sering dengar ayat ini, mungkin luar kepala udah sering dengar. Kalau ada teman yang curhat gitu ya, lagi capek, lagi beban berat, kita selalu bilang, udah ikuti Yesus deh, katanya, marilah kepada aku yang letih lesu dan beban berat, katanya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu teman-teman semua, perikop ini ditulis latar belakangnya adalah di mana para orang Yahudi itu lagi devastated gitu ya. Lagi jenuh dengan tradisi atau hukum-hukum Taurat yang diberikan oleh para ahli Taurat. Karena seakan-akan itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga orang Yahudi pada waktu itu merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh karena hukum tradisi yang rasa-rasanya nggak bisa dipenuhi oleh manusia. Gitu. Lalu tiba-tiba Yesus datang. Dan dia bilang kepada orang-orang Yahudi, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus menawarkan hal yang lain. Lalu dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, katanya, dan belajarlah kepadaku. Nah, kita perhatikan yang saya garis bawahi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Yesus mengatakan, setelah dia bilang, datang kepadaku, ya, oke, mungkin kita udah take decision, saya mau ikut Tuhan Yesus, kita mau hidup dalam kebenaran. Lalu Tuhan bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, kalau Yesus bilang pikul kuk yang kupasang, berarti di dunia ini itu ada kuk lain yang tidak berasal daripada Tuhan. Saya ulangi ya, kalau Tuhan Yesus bilang pikulah kuk yang kupasang, berarti dia menawarkan kuk yang lain. Ini kuk yang kupasang, kuk yang daripadaku. Jangan pakai kuk lain, ya. Lalu dari mana itu kuk yang bukan daripada Tuhan? Bisa jadi dari manusia lama kita, ya. Bisa jadi karena pikiran-pikiran kita yang salah, ya. Atau bisa jadi karena kata orang, kata mayoritas orang. Jadi kita ikut-ikutan orang, ya. Padahal kuk tersebut jangan-jangan bukan daripada Tuhan, tapi gara-gara kita main ikut kata orang, kebanyakan orang, kata cara pikir kita yang salah, manusia lama kita, sehingga kita ikut-ikutan. Dan hasil kita jadi letih, lesu, dan beban berat. Ya, contohnya, saya punya teman lagi nyari rumah, mau beli properti, pasangan muda gitu ya, baru mau menikah, lagi cari rumah dan sebagainya. Cari-cari rumah di daerah Jakarta dan sekitarnya, punya budget tertentu, punya cita-cita ukurannya sekitar sekian, mau daerah sekian punya. Cari rumah setengah mati nggak dapat. Akhirnya dapat rumah yang ideal, bagus, lokasinya bagus, harganya bagus, udah cocok banget deh, lingkungannya juga oke. Sudah mau deal, lalu nggak berapa lama dia hamperin saya, dia ngomong, bro, gue nggak jadi ambil tuh rumah. Kenapa lu nggak jadi ambil?
Bukan katanya kemarin udah oke semuanya, lingkungan oke, harga oke. Iya, tapi nomornya bro, nomornya nomor 4. Jadi gue nggak jadi ambil. Kenapa lu nggak mau nomor 4? Kata orang Cina, 4 artinya mati. Nanti gue kalau tinggal di situ, gue nggak panjang umur. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, teman-teman semua, kira-kira itu kuk dari mana yang ngomong rumah nomor 4 bisa nggak panjang umur? Kantor saya itu Tomang Raya nomor 4, gitu ya. Bos saya setengah mati kayaknya gitu. Nah, jadi terkadang dalam hidup ini ada kuk yang bukan daripada kita sebetulnya. Kuk yang dari cara pikir kita yang salah, kuk dari apa kata orang sebetulnya. Dan sekarang dia nggak punya rumah, kebingungan sekarang. Pandemi lagi sekarang, kebingungan. Dan dia nyesel, dulu nggak jadi ngambil rumah tersebut. Karena sekarang rumahnya udah laku. Bingung aja galau cari rumah. Dan mau salahin siapa sekarang gitu ya? Ya jangan-jangan selama ini kita banyak terjebak dari cara pikir kita yang salah gitu ya. Ada yang salah dengan kuk yang kita pikul nih ya. Karena kuk tersebut tidak sesuai dengan standarnya Tuhan ya. Oleh karena itu Yesus menawarkan kuk yang lain. Atau ada juga teman saya lama berdoa minta pasangan hidup gitu ya. Wah, mau punya pasangan hidup katanya. Yang gini berdoa terus setiap hari kalau ketemu orang minta didoakan semoga dapat pasangan hidup gitu ya. Dapat yang cocok. PDKT lah, pacaran lah, sudah mau menikah gitu. Tiba-tiba nggak jadi tengah jalan. Saya tanya, kenapa? Bukannya kalian udah cocok banget? Iya kok, tapi umur kita beda 6 tahun. Umur 6 tahun, kata kakek saya, itu nggak bagus buat pasangan. Nanti bisa cerai tengah-tengah. Dan sekarang galau lagi, minta pasangan dan segala macam. Ini saya mau tanya, itu kuk dari mana? Pasangan nggak boleh beda 6 tahun gitu ya. Jangan-jangan itu bukan standarnya Tuhan gitu. Hanya karena kata sebagian orang, sehingga kita membuat diri kita lelah sendiri gitu. Padahal Tuhan udah bilang, nih pikulah kuk yang kupasang katanya. Ya, jangan pakai kuk yang dari kata orang. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, dan belajarlah kepadaku. Tadi sudah bilang ya, kuk yang berasal dari Tuhan versus kuk yang nggak berasal dari Tuhan. Nah, untuk memikul kuk yang Tuhan pasang, nggak mudah nih. Kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa ada kuk yang nggak dari Tuhan nih. Oke, sekarang kita udah paham mau pakai kuk dari Tuhan. Begitu udah mau pakai kuk dari Tuhan, bukan langsung tiba-tiba kita langsung kelar masalah, bukan berarti kita langsung hilang semua masalah kita, tetapi Tuhan bilang apa? Belajar kepadaku. Ya. Then we need to do our part. We need to learn, katanya. Belajar kepadaku, pikul sama Tuhan Yesus, dan lihat bagaimana caraku melaluinya. Nah, teman-teman semua, ada proses pembelajaran yang perlu kita lakukan. Kalau yang namanya belajar, itu berarti butuh proses, nggak instan. Ya, setahap demi setahap. Saya punya anak, untuk ngajarin jalan, itu awalnya dia merangkak dulu, tiba-tiba nanti dia berdiri, udah berdiri, nanti pelan-pelan dia jalan, nanti baru dia bisa lari, gitu ya. Butuh yang namanya proses. Lalu yang namanya pembelajaran, itu juga perlu yang namanya penyesuaian, teman-teman semua. Penyesuaian dengan gaya kita yang lama. Nggak bisa kita, batu gitu ya, nggak mau penyesuaian, dan kita nggak bisa ngikutin. Contohnya, saya dulu sekolah di Abdi Siswa, Bapak Ibu, teman-teman. Ada nggak ya alumni Abdi Siswa? Itu sekolahnya di Tanjung Duren, yang terkenal banjir pada waktu itu, dan sampai sekarang. Ya. SMA, saya pindah ke Sang Timur. Karena konon katanya pada waktu itu Sang Timur lebih bagus daripada Abdi Siswa. Ya. Nggak tahu bener atau enggak, tapi saya pindah dari Abdi Siswa ke Sang Timur. Nah, ketika di Sang Timur, saya kaget. Kenapa? Karena gaya belajarnya beda banget dengan waktu di Abdi Siswa. Kalau di Abdi Siswa, itu pulang sekolah, saya bisa main bola, saya bisa main voli, gitu ya. Tapi di Sang Timur, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena jadwal pelajarannya padat banget. Bahkan hari Sabtu, Sang Timur itu masih masuk sekolah. Ketika dulu sekolah-sekolah udah pada libur Sabtu, Sang Timur hari Sabtu masih masuk sampai jam 12 lagi. Ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler choir gitu ya, dan setiap murid diminta untuk ambil ekskul, ambil intrakurikuler dan sebagainya. Alhasil saya ambil ekskul choir, Bapak Ibu ya, choir ya. Percaya saya ikut choir, percayalah gitu ya. Karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ikut choir Bapak Ibu. Suara saya bass gitu ya.
Oh, nyanyi, ikut lomba, ikut turnamen, puji Tuhan dapat piala Bapak Ibu, ikut turnamen antar sekolah. Percayalah, karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lalu bisa ikut voli, main voli segala macam. Wah, gitu ya. Dan ternyata setelah pelan-pelan saya ikuti ritme sekolah Sang Timur, puji Tuhan saya bisa naik kelas, lulus dengan baik, dengan angka yang baik. Nah, butuh yang namanya pembelajaran. Kalau saya pakai gaya saya di abdi siswa, yang pulang sekolah luntang-lantung, bisa main game, bisa main bola, dan segala macamnya, mungkin saya nggak akan survive di Sang Timur. Ya, karena saya masih pakai gaya lama. Nah, saat ini Tuhan bilang, yuk pikul kuk yang kupasang, dan belajar kepadaku, katanya. Jangan diam aja. Jangan pakai cara pikir kita yang lama nih. Jangan pakai gaya kita yang lama nih. Ya, yuk belajar, lihat bagaimana, how I do it. Gitu. Tuhan bilang seperti itu. Lalu Tuhan bilang apa? Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, lemah lembut dan rendah hati ini adalah dua karakter utama yang kita perlukan dalam proses belajar kepada Tuhan Yesus. Ya, dua karakter utama, lemah lembut dan rendah hati. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu artinya memiliki hati yang teachable, hati yang tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ya. Kenapa kita perlu hati yang lemah lembut? Karena dalam melakukan firman Tuhan itu nggak mudah. Kecenderungan kita kalau mendapat firman Tuhan yang keras, seringkali kita lebih keras dari firman tersebut. Ya, Tuhan ngomong apa, kita lebih keras lagi. Nah, selama kita mengeraskan hati kita, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita nggak akan pernah mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Kita nggak akan pernah bisa diselamatkan kalau kita terus mengeraskan hati kita. Oleh karena itu, kita harus punya hati yang lemah lembut, yang mau diajar, yang tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Kalau kita tetap keras, tetap batu nih. Kalau kata mama saya, auban gitu. Nggak jarang, Tuhan mungkin akan memakai keadaan untuk mengubah kita, supaya bisa melunakkan hati kita. Ya. Nggak perlu bangkrut dulu kan, supaya bisa tahu gimana caranya standar Tuhan dalam berbisnis. Ya kan? Nggak perlu gagal dulu kan dalam menjalin hubungan untuk mengetahui batasan apa yang Tuhan mau dalam menjalin hubungan. Nggak perlu kena COVID dulu kan, supaya kita mau taat prokes gitu. Nggak perlu kena COVID dulu kan, supaya kita mau percaya kalau COVID itu ada gitu. Karena banyak orang nggak percaya COVID, Bapak Ibu gitu ya. Nah, inilah lemah lembut, memiliki hati yang mau diajar. Nggak keras hati, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, dulu saya suka karaoke sama teman-teman saya ketika kuliah tuh. Lagu favorit kami kalau karaoke itu lagunya BBBB, tahu nggak teman-teman? Koselo tahu nggak, sama Bro Frankie, Maci Angel? BBB, judulnya tuh Putus Nyambung. Yang nyanyi ada Raffi Ahmad, ada siapalah saya lupa. Bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, abis ini boleh cari YouTube, cari Putus Nyambung. Gitu. Lagunya tuh begini, liriknya. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Sekarang putus, besok nyambung lagi. Kalau putus, ya putus aja. Gitu ya. Lagu orang pacaran putus nyambung. Nah, kalau kita karaoke, kita nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena ada temen ya kerjaannya putus nyambung sama pacarnya. Kita kerjain dia gitu. Putus nyambung mulu. Ya kan? Nah, kalau kita punya hati yang lemah lembut, kalau kita punya hati yang mau diajar, itu lagu BBB nggak jadi lagu kita, teman-teman ya. Nggak jadi lagu kita semua. Kenapa? Karena kita mau diajar. Nggak perlu sampai gagal dulu kan, sampai perlu kita harus tahu gimana caranya membangun hubungan gitu. Sekali waktu saya pernah dengar ada artis ngomong begini, ketika diwawancara di TV, saya bersyukur cerai sama yang pertama katanya. Saya bersyukur cerai sama yang pertama. Sehingga saya boleh belajar banyak, dan sama yang kedua ini saya bisa langgeng, dan saya bisa sayang banget. Untung saya ada yang pertama, cerai dan saya bisa belajar. Dalam hati saya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau bisa sekali jalan berhasil, kenapa mesti gagal dulu gitu ya? Kalau kita dari awal sudah punya hati yang mau diajar, kita lemah lembut, kita mau dibentuk Tuhan, saya rasa kita nggak perlu gagal dulu untuk bisa berhasil. Ya, pasti Tuhan akan terangi jalannya, asalkan kita mau diajar. Memiliki hati yang lemah lembut, nggak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, rendah hati. Ya, rendah hati itu artinya bergantung kepada Tuhan, melebihi kekuatan dan hikmat manusia.
Ya, kenapa kita perlu rendah hati? Ya, karena kekuatan kita terbatas nih, dan kita cenderung frustasi kalau kita udah ikut standar Tuhan, tapi masih gagal. Tuh kan, Ger, gue udah nggak korupsi, gue udah nggak kasih sogokan, tapi tetap aja usaha gue nggak seberhasil dia. Tuh kan, Ger, gue udah pacaran sama anak PD, tapi gue masih nggak seberhasil dia tuh, gue belum kawin-kawin juga sampai sekarang. Nah, kita butuh punya kerendahan hati, ya, yang artinya bergantung pada Tuhan melebihi kekuatan dan hikmat manusia. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, teman-teman semua, orang yang rendah hati itu dijanjikan oleh Tuhan untuk dibimbing selalu sama Dia. Mungkin saat ini kita belum menikmatinya, tetapi asal kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, pasti niscaya Tuhan akan genapi janjinya. Ingat perumpamaan ya, Tuhan Yesus minta kita bangun rumah di atas batu, bukan bikin bangun rumah di atas pasir. Kalau bikin rumah di atas pasir, itu cenderung cepat jadi, tetapi sekali ada bencana, sekali ada wabah datang, langsung hancur, luluh lantah. Sebaliknya, rumah di atas batu itu lebih kokoh, tetapi dalam prosesnya itu lebih lama. Butuh tenaga banyak, energi lebih banyak, waktu lebih banyak, butuh uang lebih banyak. Ya. Tetapi rumah di atas batu, sekalinya ada pandemi, sekalinya ada wabah, ada bencana, dia nggak hancur, tapi tetap stay strong. Ya, karena didirikan di atas batu. Yang di atas pasir, sekali kena angin ribut, udah hancur. Nah, kita semua yang saat ini mungkin lagi berjuang, kita lagi struggling, kita lagi memikul kuk yang Tuhan pasang. Ini seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu, teman-teman semua. Ya, mungkin saat ini kita belum melihat hasilnya, capek mungkin, energi banyak, tetapi Tuhan janjikan loh, kalau ini udah jadi, kita akan kuat, ya. Mau ada apapun kita nggak akan jatuh. Dan saat ini mungkin mereka yang bikin rumah di atas pasir lagi ngetawain kita nih, mungkin. Si Gary ngapain tuh bikin rumah capek-capek, lama, buang duit banyak, tenaga banyak. Sini lu ikut gua aja. Cepet kan gua bikin rumah, sini mana duit lu? Lu ngapain kerja capek-capek? Sini taruh di judi aja, biar cepet. Sini, ngapain lu ikut pelayanan PD Pewartaan capek-capek? Nggak usah, sini kerja sama gua. Nah, teman-teman, mungkin kita ditertawakan, ya. Tetapi ingat janji Tuhan, ya. Mungkin kita nggak lihat saat ini, tapi Tuhan janji, Dia akan ajarin kita, tuntun kita, sampai nanti akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Nah, ini Galatia 5:13, nggak usah dibaca semua. Yang saya mau katakan adalah, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini Paulus yang ngomong. Ya. Kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu, kebebasan itu, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maksudku adalah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah datang nih ke dunia menyelamatkan kita nih dari belenggu dosa, ya. Udah bebas kita. Tetapi Paulus bilang, jangan gunakan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tapi hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Roh itu apa, daging apa? Teman-teman udah tahu semua, udah hafal luar kepala, ya. Daging penyembah berhala, sihir, perseteruan, dan sebagainya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu, kata Paulus bilang, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kita mau tanggalkan keinginan daging kita mau pikul kuk yang daripada Tuhan Yesus, dan kita mau belajar sama Dia dengan lemah lembut dan rendah hati. Ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memakai kuk yang Tuhan pasang itu artinya kita senantiasa hidup di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam kedagingan. Ya, tadi sudah ngomong, Yesus mati di kayu salib membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, nah lalu apa upah kita sih, gitu ya? Apa sih kita dapatkan kalau kita senantiasa dalam kebenaran? Nah, ini Tuhan janjikan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
lamanya. Kalau kita hidup dalam dosa, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya rasa hidup kita akan jauh dari damai sejahtera, akan jauh dari ketenangan, dan jauh dari ketenteraman. Saya pernah sekali waktu diminta untuk membawakan firman di PD di Malang, dan kebetulan pada waktu itu ada bupati ikut PD gitu ya. Ada bupati ikut PD, dan saya kebetulan bawakan tema yang kurang lebih mirip seperti ini. Lalu ketika kesaksian, bupati itu sharing. Dia sharing bahwa dulu ketika jadi bupati, dia banyak terima sogokan katanya. Dia banyak terima uang panas ya istilahnya. Sehingga sepanjang hari hidupnya nggak tenang, nggak damai. Kenapa? Karena ketika ada pejabat pemerintahan datang, dia takut gitu kan. Takut KPK audit, ya, tidur nggak pernah tenang, dan sebagainya. Tetapi ketika dia berusaha meninggalkan itu semua, dia tinggalkan dosanya itu, baru dia benar-benar ngerasain namanya damai, ketenangan, dan ketenteraman. So, teman-teman semua, sahabat-sahabat Gloria, ya, datang dan belajar kepada Yesus. Tuhan udah datang ke dunia, dia mencari kita dan mau menyelamatkan. Then we must do our part, ya. Do our part, kita samperin dia, orang yang udah begitu luar biasa bayarin dosa kita. Dan kita belajar, kita cari tahu gimana caranya, ya. Enaknya bukan sekarang, enaknya bukan ketika kita pakai cook dari Tuhan, bukan berarti kita langsung enak, ya. Tetapi nanti kita percaya, ya, kita hidup karena percaya, sekali lagi, bukan karena melihat. Sebab ku percaya, gitu ya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, gitu ya. Di akhir garis kehidupan kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan. Nah, ini slide terakhir saya, Bapak Ibu, teman-teman semua, grow. Tujuan akhir dari hidup kekristenan kita adalah untuk bertumbuh, menjadi dewasa, dan berbuah banyak. Nggak cukup kita hanya bertumbuh doang, tetapi kita juga perlu berbuah. Pohon ara tumbuh besar ke atas, dikutuk sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena nggak ada buahnya. Dan kita harus berbuah. Kenapa? Sebab dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Kita tahu ada pohon jeruk karena ada buah jeruk. Ya, kita tahu ada pohon pisang karena ada buah pisang. Nah, jangan sampai kita menghasilkan buah yang jelek. Ya, kalau buah kita jelek, nggak ada yang tertarik sama pohonnya, teman-teman. Ya, kalau buahnya busuk, nggak ada yang tertarik sama pohonnya, gitu. Tapi kalau buah kita manis, orang akan lihat dan dia akan tertarik sama pohon tersebut. Ya, jadi ini adalah evangelisasi. Ya, kalau kita mau orang melihat Tuhan, hendaknya hidup kita pun berbuah banyak. Ya, bertumbuh dan berbuah. Semakin dewasa usia kita dalam pengenalan akan Tuhan, seharusnya semakin dewasa pula kita dalam menggunakan kebebasan yang Tuhan kasih. Ya, jadi pertanyaannya udah bukan dosa nggak ya? Boleh nggak ya begitu? Dosa nggak sih begitu? Ih, dosa nggak sih? Gitu ya? Boleh nggak sih ngerokok? Gitu kan? Teman-teman, itu mainan lama gitu ya. Itu mainan lama. Tetapi kalau kita sudah menjadi anak yang dewasa, tumbuh secara rohani, kita udah tahu apa yang Tuhan kita mau. Sebelum Tuhan tuh ngomong, kita udah tahu gitu ya. Anak saya udah mulai 5 tahun. Udah 5 tahun dia udah paham apa yang papanya mau, apa yang papanya nggak kasih. Jadi ketika malam-malam tidur belum gosok gigi, dia sadar diri. Tapi namanya Kayla ya. Kayla mesti gosok gigi ya? Iya, you know. Ya udah deh, Kayla gosok gigi, dibangun udah gosok gigi, baru tidur lagi. Udah gede. Jadi dia tahu kalau itu mesti gosok gigi, ya. Waktu masih kecil, bapaknya butuh jewer dulu, marah-marahin dulu. Ayo gosok gigi, angkat, gendong dong. Ayo gosok gigi, nanti giginya ompong dan segala macam. Nah, jangan sampai kita juga demikian ya. Jangan sampai kita terus jadi bayi rohani, Bapak Ibu teman-teman semua. Maunya dipecut Tuhan mulu gitu kan. No, tapi sebagai yang dewasa rohani, kita udah tahu apa yang sudah Tuhan mau deh gitu ya. Jangan nego-negoan lagi sama Tuhan. Jangan berbantah-bantahan ya. Jangan keras hati lagi gitu ya. Yang namanya anak kecil, kalau udah maunya. Anak saya, kalau udah mau McDonald, nggak bisa susah tuh ditenangin. Mau Happy Meal, mau McDonald, dia ngotot. Mau McDonald gitu ya. Nah itu anak kecil gitu. Tapi kalau kita udah dewasa, masih mau seenaknya aja, gitu, nggak ngerti apa yang orang tua kita mau, dan kita sama kayak anak kecil. Gitu. Tetapi secara rohani kita kecil juga sebetulnya. Nah jangan sampai kita seperti itu. Ya. Oke, saya sudah selesai Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, boleh ngapain aja, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. Jadi kalau ada orang nanya saya kadang tuh ya, namanya anak muda sering mencobai pewartanya,
Kok jadi boleh nggak main judi? Boleh, udah main judi sono. Boleh nggak ngerokok? Boleh, sana ngerokok. Boleh, firman Tuhan bilang semua boleh gitu ya. Tapi ingat, nggak semua berguna ya, nggak semua membangun ya. Jadi demikian teman-teman semua, malam hari ini ambil komitmen, jadikan Yesus sebagai Lord of our life ya. Pikul kuk dari Dia, belajar sama Dia, dan biarlah selama proses itu Tuhan yang bimbing ya. Jangan ada Lord lain dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang udah datang untuk menebus kita semua. Dia mencari kita dan mau menyelamatkan kita. So, ambil decision, jadikan Yesus the Lord of our life dalam segala aspek. Amin, teman-teman semua. Saya sudah selesai. Saya tutup dengan doa sebentar, boleh ya? Tutup dengan doa, nanti mungkin kembali ke pimpin pujian. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Jika kami boleh berkumpul lewat media Zoom ini secara online, tapi kami percaya lawatan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu menembus ruang dan waktu, dan pada malam hari ini kami sungguh-sungguh mendapatkan suatu penyegaran rohani yang baru. Tuhan, kami minta ampun jika mungkin dalam kehidupan ini seringkali kami menjadikan Lord-Lord lain dalam kehidupan kami. Kami punya Allah-Allah lain yang seringkali membuat kami menjauh daripada Tuhan. Seringkali kami keras hati, kami nggak peduli. Seringkali kami seperti anak kecil yang mau menang sendiri, yang nggak pernah mau taat pada apa maunya Tuhan. Bapa, saat ini kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami, dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Tuhan, tolong tuntun kami. Hari demi hari, biarlah kami boleh fokus pada Tuhan Yesus, yang sudah mau menyelamatkan kami, yang sudah menebus dosa kami, yang sudah membayar hutang kami. Jangan biarkan kami mencari Allah lain. Tuhan, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, Tuhan bentuk kami. Kami percaya di balik segala pandemi ini, di balik segala keprihatinan yang ada, Tuhan tetap in control. Tuhan tetap berkuasa, dan Kau punya maksud tersendiri di balik semua ini. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh berfokus pada semua rencana Tuhan di balik semua ini. Biarlah kami boleh berpengharapan. Dan selama proses ini, Tuhan tolong bentuk kami. Berikan kami kelemah lembutan, dan berikan kami kerendahan hati untuk boleh taat kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Bapa, terima kasih malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah setiap firman ditaburkan gak sia-sia, tapi boleh tumbuh subur di dalam hati kami, dan kami boleh berbuah banyak. Dan biarlah hamba-Mu semakin kecil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, ini doa kami naikkan semuanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman Gloria. God bless. Stay safe, stay healthy. Terima kasih Saudara Gary atas firman-Nya yang menguatkan kita, di mana kita mengetahui bagaimana Tuhan mencari kita dan bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kembali untuk kita bersama-sama untuk menundukkan kepala. Kita mau berdoa syafaat, menaikkan doa-doa permohonan dari saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk permohonan dari saudari Listi Karina Putri yang mohon untuk diberikan berkat kesehatan untuk saudari kita Listi Karina Putri yang pada tanggal 21 Juli kemarin berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan apabila Kau boleh menjaga saudari kami Listi hingga saat ini, dan Kau juga berikan 1 tahun lagi Tuhan di dalam kehidupannya. Mari Tuhan, biarkanlah Kau jagai kesehatannya dan Kau berikan berkat yang melimpah bagi dirinya, sehingga di masa-masa kehidupannya yang akan datang ya Bapa, biarkanlah Kau juga menjagai dan membimbingnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa permohonan dari saudari Lilin, mengucap syukur untuk kesehatan keluarga, terutama untuk saudari Lilin dan putranya Nolan yang pada tes PCR kemarin sudah negatif. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan bagi Lilin dan juga bagi Nolan, sehingga Kau memberikan kasih karunia-Mu sehingga mereka boleh kembali sehat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudari kami Iren Belawa,
Mohon doa untuk pertobatan dari suaminya, yaitu Wilhelmus Resubun, agar supaya bisa mengambil keputusan demi kudusnya pernikahan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk permohonan dari saudari kami Grace Winata, berdoa untuk ketentraman arwah dari saudara Rudi Andreas Mantik, saudara Yanto Unijaya, saudara Wita Marlon, saudara Markus Haniman, dan saudara Edward Herijadi. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang telah Kau panggil, biarkanlah kerahiman-Mu boleh melingkupi mereka, sehingga mereka boleh tiba di kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa atas permohonan dari saudari Grace Winata untuk kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19, untuk saudara Stefanus Tajuddin Salim, untuk Anggi, untuk Ibu Mariana, untuk Utawan Turyono, untuk David dan Tini, untuk Grace Supit dan Tony, untuk Tan Jengbin, untuk Werna, untuk Veronica Liani, dan juga untuk Bapak Joko dan Ibu Purwandari. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah di dalam isolasi mandiri dan juga perjuangannya untuk sembuh, Kau hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh pulih dari COVID-19, sehingga boleh bersama-sama kembali melakukan segala aktivitasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa permohonan dari saudara anak Maxwell, di mana mohon berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit untuk Opa Gerard Pola dan Oma Lani Pola. Semoga Allah mengaruniakan rahmat dan berkat kesembuhan serta kekuatan bagi Opa Gerard Pola dan juga Oma Lani Pola. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk permohonan dari saudari Like untuk pemulihan dan isolasi mandiri untuk Monsenyur Sutrisna Atmaka, Uskup Palangkaraya yang saat ini sedang berjuang untuk pemulihan dan juga masa isolasi mandiri. Tuhan, kami mohon biarkanlah Kau juga memberikan belas kasihan-Mu kepada Monsenyur, sehingga ia boleh pulih kembali dan boleh melayani untuk umat-umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa atas permohonan dari saudari Tineke Go untuk pemulihan dan isolasi mandiri, untuk saudari Itine Go, Bapak John Go, Ibu Margareta Te, untuk Michelle Go, dan untuk Michael Go. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keluarga ini, biarkanlah Kau pulihkan dan Kau sembuhkan Tuhan di dalam masa isolasi mandiri. Kau hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali, melakukan segala aktivitasnya dan juga merasakan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa atas permohonan dari saudara Antoni Sulistyo untuk kesembuhan dan pemulihan, untuk saudara Rudi Suwandi Trisnadi, dan untuk saudari Lucia Lukita. Kami mohon ya Tuhan, di dalam segala sakit penyakitnya, Kau boleh bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga Kau boleh pulihkan mereka, Kau boleh sembuhkan mereka, sehingga biarkanlah mereka Tuhan merasakan kasih-Mu dengan uluran belah kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan malam hari ini izinkan kami juga untuk menyampaikan doa-doa pribadi kami masing-masing di dalam hati kami. Biarkan Engkau sudi untuk mendengarkannya.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah dengarkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seluruh doa kami. Kami mohon ya Bapa, biarkanlah doa-doa yang telah kami sampaikan, Kau boleh sudi untuk mengabulkannya. Dan saat ini ya Tuhan, izinkan kami juga memberikan persembahan yang terbaik Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami terlebih dahulu. Dan saat ini kami ingin kembalikan kepada Engkau untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam persekutuan doa ini. Berkati Tuhan persembahan ini, biarkanlah menjadi berkat yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita iringi persembahan pada malam hari ini, karena kita sudah diberkati dengan kasih Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Allah Tuhan kita sanggup untuk melakukannya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, di layar sudah ada nomor rekening kita. Silahkan ditransfer melalui rekening Gloria. Terima kasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati, kita sudah dilimpahi. Mari kita mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan. Oke. Halo, shalom, selamat malam semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sedikit pengumuman pada malam hari ini, mohon kesabarannya. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Bro Gary. Semoga sehat selalu dan semakin diberkati pekerjaan, karyanya, karya pelayanan, dan keluarganya. Untuk sahabat-sahabat Gloria yang join PDU online pada hari ini, terima kasih tim host dan co-host, juga tim doa. Terima kasih semuanya. GDPK Gloria di bulan Juli ini mengambil tema Kind and Generous. Di bulan Juli ini, Gloria mengajak kita belajar untuk mengenal lebih dalam pribadi Yesus yang penuh kasih dan murah hati.
Minggu depan adalah PD kita yang terakhir di bulan Juli. Di next PD ada tema Love Your Enemies. Sudahkah kita mengasihi musuh-musuh kita yang menyakiti kita? Pada hari Kamis, harinya sama di tanggal 29 Juli 2021 jam 7 malam dibawakan oleh Bro Roy Hafiz. PD akan diadakan secara online hanya via Zoom, open room jam 18.30. YouTube akan dipublish setelah PD. Mari ajak sahabat-sahabat Gloria untuk join via Zoom aja. Jadi flyer akan dibagikan via WhatsApp. Bisa langsung klik di tulisan Zoom-nya atau scan QR code scan QR code untuk langsung terhubung ke Zoom meeting-nya. Next, Gloria berdoa untuk sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa khusus untuk didoakan saat PD atau didoakan melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, dapat WA ke Cilike, nomornya tertera di layar. Maksimal itu kita terima hari Kamis jam 6, kuota terbatas. Jadi after jam 6 itu akan dimasukkan ke PD selanjutnya minggu depannya. Ya, PDPK Glory juga memiliki Instagram dan channel YouTube. Jadi silakan di-follow yang di Instagramnya @pdpkk Gloria. Nanti akan di-follow back oleh Glomin. Juga akun YouTube bisa di-search PDPKK Gloria. Mohon di-like videonya, di-share, di-komen, di-subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update-updatean baru video tentang aktivitas kami, tentang sharing Warta di Gloria. Terima kasih semua, sampai jumpa di Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Michael untuk pengumumannya. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul pada malam hari ini. Kita selesai acara, mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala lagi, kita menghadap kehadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Kau boleh jadikan sehingga kami boleh bersama-sama untuk bersekutu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi Tuhan Kau segarkan kami dengan firman yang telah Kau taburkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami, Gary, puji nama Tuhan, bahwa hari ini Kau jadikan juga dia untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, tetapi karena rencana kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanannya, biarkanlah Kau jadikan dia lebih heran dan lebih heran lagi atas karya-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarganya Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi, Kau berkati Tuhan, sehingga biarkanlah keluarga dari saudara Gary boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan limpahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan hadirat-Mu. Persekutuan doa pada malam hari ini boleh berakhir pada hari ini, tapi kami percaya persekutuan dengan Engkau Tuhan tak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Kau sertai kami selalu Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, dan malam hari ini ya Bapa, Kau sertai istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh melakukan seluruh kegiatan kami dengan kekuatan yang daripada-Mu, di mana Kau mengajarkan kami Tuhan untuk lemah lembut seperti Engkau melaksanakan setiap kegiatan kami. Terima kasih ya Bapa, semuanya ini, semua doa dan segala aktivitas pada persekutuan doa ini kami serahkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Gloria. Kita percaya bahwa kita semua diberkati karena kasih setia Tuhan bagi kita semuanya. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita mau nyatakan bahwa kasih setia Tuhan nyata bagi hidup kita. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan
tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan kamu. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay. Kasih setia Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagimu. Mari semua katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, sekali lagi atas nama PD Gloria mengucapkan banyak terima kasih untuk Bro Gary. Thank you, Bro. Sering-sering mampir ya ke Gloria, Bro. Thank you,